Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, dan semoga kita dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada meluangkan waktunya untuk mengikuti parenting perdana level 1. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan parenting. SOP yang pertama, peserta untuk mematikan mikrofonnya selama acara berlangsung. Kemudian silakan ayah dan bunda yang belum menuliskan absensi kehadiran, dipersilakan untuk menuliskan absensi kehadiran terlebih dahulu di kolom chat dengan format nama orang tua underscore nama siswa. Kemudian yang berikutnya, jika nanti ada pertanyaan terkait informasi yang nanti akan disampaikan, silakan ayah dan bunda boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat juga dengan format nama orang tua underscore nama siswa underscore pertanyaan. Itu beberapa SOP terkait jalannya parenting hari ini. Untuk menambah keberkahan pada acara hari ini, maka kita Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Adnan. Kepada Ustadz Adnan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Adnan yang sudah menyampaikan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberikan keberkahan, Allah berikan kemudahan pada acara parenting kita hari ini. Sebelumnya, tak lupa saya ucapkan selamat kepada Ananda yang telah menjadi siswa SDIT Harapan Bunda 2 Purwokerto. Kami juga ucapkan selamat bergabung kepada ayah dan bunda yang telah menjadi bagian dari keluarga besar SDIT Harapan Bunda 2 Purwokerto. Semoga ke depan komunikasi, kekompakan, kekeluargaan, serta silaturahmi dapat terjalin dengan baik. Amin. Untuk selanjutnya, meningkat ke acara inti,
Nanti akan disampaikan oleh Kepala SDIT Harapan Bunda 2 Purwokerto, yaitu Ustadzah Santi Nurhayati SPD. Nanti beliau akan membawa kita mengenali profil, program sekolah, dan konsep pembelajaran mendatang di tahun ajaran 2021-2022 mendatang yang akan kita laksanakan di SDIT Harapan Bunda 2 Purwokerto. Kepada Ustadzah Santi Nurhayati SPD, waktu kami persilakan. Terima kasih Ustazah Zainai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Israh li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati ayah bunda, wali murid SDIT Harapan Bunda 2 Angkatan 4, yang saya hormati Pak Asatidah yang bergabung pada room pagi hari ini. Segala puji ya Allah yang telah mempertemukan kita di pagi hari ini dalam kondisi sehat, tetap dalam kondisi keimanan Islam. Alhamdulillah, semoga peserta keluarga sehat selalu. Salam serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan semua umat yang masih mengikuti salah beliau hingga akhir. Yang saya cintai adalah terima kasih sebesar-besarnya atas kekayaan ayah dan bunda menitipkan Anda untuk belajar, bertumbuh dan berkembang bersama kami SDIT Harapan Bunda 2. Semoga kepercayaan ayah bunda ini bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami tidak akan mungkin mampu mewujudkan impian ayah bunda tanpa adanya kerjasama, sinergi, dan terutama adalah hubungan dari ayah bunda temannya. Ayah bunda yang saya hormati, pada pagi hari ini saya akan sosialisasikan beberapa hal di SDIT Harapan Bunda 2. Saya akan sampaikan misi, kemudian program sekolah, termasuk sistem pembelajaran kita sampai dengan akhir tahun ajaran ke depan. Ayah bunda yang saya hormati, SDIT Harapan Bunda 2 diri pada tahun 2008. Jadi pada tahun 2018, maaf, 2018, terletak di jalan angka ya Bu, nomor 6 di depan bimbingannya itu negara Purwokerto. Total siswa sampai dengan angka 4, jumlah 192 siswa, ya. Ini seluruh total pengajar dan karya sebanyak 29 orang, terdiri dari 4 orang, 2 orang admin, 2 orang tenaga kebersihan, kemudian 3 orang guru pendamping, dan sisanya adalah kepala sekolah dan para guru kelas dan guru mapel. Visi kami adalah mewujudkan pendidikan dasar Islami berbasis Quran dan berorientasi pada iptek. Sedangkan misi SDIT Harapan Bunda 2 sampaikan sebagai bentuk mewujudkan visi kami adalah yang pertama, melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah program Fit Quran 6 tahun 6 juz. Kemudian yang kedua adanya pembiasan Islami di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membentuk pemimpinan dan tanggung jawab melalui program atau kegiatan sekolah. Yang keempat, membekali siswa dengan budaya ilmiah dan keterampilan hidup atau life skill. Dan yang terakhir, menciptakan suasana sehat, tinggi dan ramah lingkungan. Sekarang saya sampaikan visi
Saya Bunda ketika mendaftarkan Ananda tidak tahu visi dan kami, hanya mendengar ada SDIT Harapan Bunda, bagaimana informasinya bagi kami sebuah kebanggaan karena Ayah Bunda sudah mempersiapkan Ananda untuk bersekolah di SDIT Harapan Bunda 2. Inilah saatnya saya menyampaikan ini visi kami, ini misi kami. Kami mohon agar visi atau tujuan SDIT Harapan Bunda menjadi pendidikan dasar Islami, mewujudkan pendidikan dasar Islami yang berbasis Quran dan berorientasi pada ITEK ini betul-betul bisa kemudian yang sebenarnya kami ya, ini saya sampaikan dengan kondisi normal ya Bunda ya. Yang pertama kita memang ada program tahfidz ya, karena kita berbasis Quran, maka program 6 juz ini menjadi salah satu program unggulan kami. Kemudian ada program yaitu membaca Al-Quran menggunakan metode lafaz. Yang ketiga, kami biasa melakukan peringatan nasional dan Hari Besar Islam. Ini kegiatan ini adalah kami untuk melakukan salah satu misi kami, yaitu jiwa kepemimpinan, kemudian tanggung jawab ya kepada anak-anak. Kemudian atau tema ini sebenarnya dilakukan setelah tema. Jadi sebenarnya setiap 1 bulan sekali setelah selesai tema, kami akan menuju ke suatu tempat, ke suatu daerah di mana disesuaikan dengan tema sedang dipelajari. Kemudian ini juga salah satu program unggulan kami dilakukan bergantian dengan tema. Kalau biasanya lebih ke visinya ya Bunda, baik itu low impact maupun high impact. Program selanjutnya adalah Indonesian Culture program yang dilakukan di semester 2, di mana anak-anak melakukan kegiatan miniatur Indonesia di tiap kelas. Ya. Jadi tiap kelas akan menjadi daerah-daerah seperti aslinya, ya, baik makanannya, kemudian pakaiannya, kemudian istiadat. Ini salah satu bentuk kecintaan kami kepada Indonesia, mengenalkan anak-anak dengan Indonesia secara konkret. Kemudian ada literasi, program ini adalah program One Books dan perpustakaan berbasis kelas. Jadi setiap kelas nanti akan bikin buku kelas berikutnya seperti itu. Kemudian ada PAI atau pembiasaan akhlak Islami di semua aktivitas ya. Pembiasaan akhlak Islami di semua aktivitas ini kami lakukan, baik itu aktivitas yang mungkin dalam kurung remeh-temeh seperti itu. Maaf sebentar. Seperti misalkan menegur teman gitu ya, atau meminta tolong, meminta maaf, permisi, ada makan dan minum, ada di kamar mandi, ada bercanda dan sebagainya. Ini memang kita include-kan di semua, mengikutkan akhlak Islam di dalamnya. Kemudian ada MIR, ini kemarin kita sudah melakukan semua multiple intelligent research. Salah satu cara kami untuk bantu Ayah Bunda mendampingi Ananda belajar juga sebagai bekal oleh untuk ustadzah membagi pembelajaran, karena dengan anak-anak akan diketahui belajarnya apakah melalui musik, apakah melalui gambar, melalui visual dan sebagainya. Kemudian di program terakhir ekstrakurikuler Ayah Bunda kami lakukan untuk siswa-siswi kelas 3 dan kelas 4. Untuk kelas kecil hanya ada satu ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler pramuka. Yang saya sampaikan ini adalah asumsi di kondisi normal ya Bunda.
mana yang masih bisa dilakukan di kondisi pandemi? Yang pertama adalah kegiatan tahfidz dan tahsin. Ini masih kami lakukan. Kemudian peringatan Hari Besar Nasional dan Islam ini juga masih kami lakukan, walaupun dilakukan mungkin secara virtual ya. Kemudian tahfidz dan tahsin ini juga kami lakukan secara virtual juga, baik itu menggunakan metode video call ya, atau mungkin ada beberapa anak yang memang kesulitan mendapat pendampingan di rumah, kami izinkan untuk didatangkan ke sekolah. Kemudian pembiasaan akhlak Islami di semua aktivitas ini memang tidak bisa secara konkret melihat ustadz-ustadz memberikan contoh secara perilaku, tapi kami tetap sampaikan include dengan pembelajaran secara virtual, Ayah Bunda. Jadi sudah masuk ke dalam RPP kami, standar kelulusan salah satunya adalah memasukkan akhlak Islami di dalam pembelajaran. Sedangkan untuk program-program yang sifatnya harus keluar, harus mengumpulkan anak-anak, harus anak, untuk sampai saat ini memang belum bisa direalisasikan. Aspek desain pembelajaran kita untuk masa pandemi ini adalah blended learning, yaitu pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Pembelajaran daring berarti sudah kita melakukan pembelajaran full menggunakan sistem online ya. Sedangkan pembelajaran luring adalah pembelajaran di mana anak-anak datangkan ke sekolah dengan SOP pembelajaran tatap muka terbatas. Harapan Bunda 2 sementara ini sudah menggunakan pembelajaran kedua-duanya. Jadi belum pernah full daring, juga belum pernah full luring. Ya. Kadang daring, kadang luring. Maka kami sebagai blended learning ya. Ketika kondisi tidak aman, maka kami memilih daring. Ketika kondisi aman, kami menggunakan pembelajaran secara luring. Nanti akan saya sampaikan secara rinci satu persatu pembelajaran daring maupun pembelajaran luring. Ayah Bunda, pada pembelajaran daring ini untuk tahun ajaran 2021-2022 diawali di awal tahun ajaran ini kita menggunakan pembelajaran daring bersamaan dengan terapkannya PPKM oleh pemerintah dan sampai kapan Ustazah? Sampai kondisi dinyatakan aman untuk mendatangkan siswa ke sekolah. Doakan agar kondisi aman, kondusif. Insya Allah awal Agustus kita akan mendatangkan anak-anak dengan pembelajaran luring. Nanti akan saya jelaskan pembelajaran luring versi Harapan Bunda Purwokerto ya, Harapan Bunda Purwokerto. Pembelajaran daring nanti akan mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Juli. Anak-anak nanti sudah mulai mengikuti kegiatan FPLS ya, kegiatan MOS ya, pengenalan lingkungan sekolah dilakukan secara virtual. Pembelajaran daring ini adalah sama Ibu Ayah Bunda seperti pembelajaran normal, hanya dilakukan secara virtual atau online. Jadi anak-anak menggunakan seragam, kemudian dimulai dari jam 7 pagi ya. Harapannya bagaimana? Harapannya agar maknawiyah sekolahnya itu tidak hilang ya. Kenapa menggunakan seragam? Agar anak-anak tetap ada ketertiban ya, disiplin pagi, mandi, menggunakan seragam sekolah. Mungkin jika tidak menggunakan seragam, waktu tidak ditentukan, anak-anak akan lebih leluasa ya menyalakan HP atau laptop, tapi mungkin entah di mana anaknya, seperti itu. Dengan pembelajaran normal yang divirtualkan ini adalah salah satu bentuk kami untuk pembentukan karakter kedisiplinan. Ya, kami tidak ingin dibatasi oleh COVID-19 kemudian berhenti semua aktivitas. Ya. Insya Allah dengan dukungan Ayah Bunda, pembelajaran tetap berjalan walaupun secara online. Hingga Bunda, pembelajaran daring ini akhirnya mau tidak mau semua orang tua harus memfasilitasi Ananda dengan fasilitas HP atau laptop. Alangkah lebih baik jika berbentuk laptop. Jika tidak ada, HP tidak salah ya, dengan pijakan yang kokoh dari orang tua penggunaan HP kepada anak-anak. Di kondisi pandemi seperti ini, memang kita tidak bisa
menghindarkan anak-anak dari dua hal ini ya, dari HP dan laptop. Masih bersyukur kita ambil positifnya saja bahwa anak-anak dikenalkan dengan fungsi lain dari HP dan laptop, bahwa HP dan laptop itu tidak sekedar dipakai untuk game saja ya, tapi digunakan untuk mencari ilmu, untuk bersekolah, untuk bertemu dengan ustadz-ustadzah, untuk bertemu dengan teman-teman. Saya berharap ayah bunda memfasilitasi Ananda ataupun pendamping Ananda jika ayah bunda ini kadang menjadi kendala kami pihak sekolah menerapkan pembelajaran secara normal yang divirtualkan. Kenapa? Karena ayah bunda tidak menghendaki pembelajaran dimulai di pagi hari, menginginkan disesuaikan dengan jam kepulangan kerja seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya ada beberapa karakter yang tidak bisa kami bangun ayah bunda. Fasilitas HP dan laptop mohon untuk disiapkan kepada Ananda atau samping Ananda di rumah jika bukan ayah dan bunda. Termasuk adalah fasilitas sinyal ya di rumah ataupun kuota saya HP. Insya Allah pihak sekolah ada subsidi untuk seluruh siswa SDIT Harapan Bunda 2 berupa pulsa di SDIT Harapan Bunda 2. Dan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kami dan salah satu tugas kami meneruskan dana yang dititipkan kepada kami untuk disalurkan di masa pandemi ini seperti itu. Ini adalah salah satu beberapa gambaran tentang pembelajaran yang ada. Saya lanjutkan ke pembelajaran luring. Ini yang menarik ayah bunda. Pembelajaran luring ini masih menggunakan istilah bimbel, ya. Bimbingan belajar di sekolah. Walaupun kita Harapan Bunda divisitasi oleh tim kecamatan, Binsa maupun pihak terkait ya dari Kelurahan maupun Korwilcam sudah datang ke Harapan Bunda dan kami dinyatakan sudah mendatangkan anak-anak ke sekolah. Secara legalitas kami belum mendapat izin dari Bapak Bupati sebagai sekolah yang ditunjuk untuk menjalankan PTM secara resmi, sehingga apa yang dijalankan sekolah dan berbeda dengan sekolah-sekolah yang ditunjuk resmi oleh pemerintah daerah ya. Lakukan luring dalam bentuk bimbel belajar di sekolah dilakukan selama 1 bulan menggunakan 2 kali tatap muka di sekolah. Mendatangkan siswa di sekolah dengan durasi waktu yang tidak lama, maksimal hanya 3 jam. Jika anak datang jam 7 sudah dipulangkan. Dan ini kedatangan ini nanti kami lakukan secara bersih ya. Kemudian kelasnya terbatas dengan rasio guru dan siswa 1 guru dengan 12 siswa. Di awal kami melakukan bimbingan belajar di sekolah 1 guru dengan 6 siswa. Kemudian ada masukan dari pihak Puskesmas ya, dari pihak visitasi ke SD Harapan Bunda 2 bahwa dengan rasio 1/12 dalam satu kelas dengan ukuran kelas yang cukup besar di SD Harapan Bunda 2, maka insya Allah sudah aman. Dan ada kegiatan PTI ini adalah tahfidz dan tahsin Al-Quran yang kami lakukan secara virtual, tapi juga kami lakukan secara luring dan dilakukan terbatas hanya 2 pekan sekali. Nanti akan berisi dengan murojaah, kemudian mengulang bacaan zikir, kemudian bacaan sholat. Ini juga nanti akan kita virtualkan ya. Karena nanti akan divirtualkan doa-doa sholat, kemudian zikir biar tidak terlupa ya. Karena 1 tahun kemarin hanya dengan memberikan buku panduan ternyata tidak berhasil ya. Harus ada tatap muka langsung dengan ustadz-ustadzahnya. Insya Allah kalau ada bimbingan belajar di sekolah, ini akan kami kongsikan
2 pekan sekali anak-anak akan di-shift ya, datang ke sekolah bertemu dengan pengampu TTQ masing-masing. Dan insya Allah ya Bunda, ketika nanti ada bimbingan belajar di sekolah, kami berpegang teguh dengan yang membackup kami dan mengizinkan untuk melaksanakan bimbingan belajar di sekolah. Yang kedua, kami berpegang kepada kuesioner yang kami bagikan kepada ayah bunda. Artinya, bimbingan belajar di sekolah yang kan sifatnya adalah tidak wajib. Tidak wajib bagi orang tua yang tidak mengizinkan Ananda datang ke sekolah. Harapannya adalah pilihan tersebut konsekuensinya ayah bunda hanya mendapat layanan berupa pengiriman tugas ya, kemudian dalam bentuk video yang sifatnya klasikal, jadi tidak ada layanan individual ya, karena kami 1 tahun terakhir kemarin kami sudah melakukan hal tersebut dan dievaluasi ternyata tidak maksimal, baik itu di siswa maupun terutama di ustadz-ustadzah ya, karena akhirnya jam kerja kami betul-betul sampai 24 jam ya. Kemudian bagi Ananda yang tidak datang ke sekolah dengan meminta layanan secara individual itu memang cukup menguras energi ustadz-ustadzah, dan termasuk anak-anak yang tidak hadir ke sekolah, mohon untuk nanti ada tugas dan hanya mungkin sekedar video dari ustadz-ustadzah ya, tidak langsung bertatap muka dengan ustadz-ustadzahnya. Kemudian ayah bunda mohon untuk yang sudah dibagikan diisi itu sebagai pegangan kami sebagai salah satu barometer kami mengetahui kondisi orang tua dalam pembelajaran daring dan luring. Mungkin itu sedikit dari saya. Secara global tidak sampai ke teknis. Kenapa saya tidak sampai ke teknis? Agar ayah bunda besok bergabung dengan wali kelas. Besok ada JIBI dengan wali kelas, insya Allah agendanya adalah silaturahmi, menyambung hubungan baik dengan wali kelas. Kemudian kita nanti kesepakatan yang dibangun oleh wali kelas dan orang tua, dan termasuk penjelasan secara jelas sampai ke tataran teknis pembelajaran daring dan luring yang dilakukan di SDIT Harapan Bunda Purwokerto. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan. Akhirul Alami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadzah Santi Nurhayati SPD yang telah menyampaikan beberapa program sekolah dan konsep daring pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 mendatang, baik itu daring maupun luring. Semoga ke depan kita bisa melaksanakan dengan baik ya pembelajaran yang telah kita rencanakan sekarang. Untuk selanjutnya kami buka pertanyaan. Monggo barangkali ada ayah atau bunda yang ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk 2 penanya dulu ya. Saya lihat di sini belum ada yang masuk di kolom chat. Barangkali ada yang mau menyampaikan langsung. Ada Ustazah, tadi ayah Wawan tidak salah. Silakan boleh masuk Pak. Silakan bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Belum ada. Kalau belum ada, sementara saya bacakan terlebih dahulu ya beberapa chat yang masuk di kolom chat. Di antaranya ini ada ayah Mbak Arina ya.
Ayah Mbak Arina mungkin ini menyampaikan dibuatkan grup WA gitu. Grup WA untuk menyematkan informasi begitu ya, informasi. Grup WA insya Allah sudah terbentuk, barangkali Bapak belum masuk, nanti disampaikan saja ke panitia PPDB, kepada Ustadz Iqbal, nanti untuk dimasukkan ke grup kelas, nanti kita sampaikan ke wali kelasnya ya Pak ya, gitu. Kemudian chat lagi yang masuk. Oh, ini dari siapa ini ya? Akun Happy Life. Akun Happy Life menyampaikan belum bisa pakai seragam secepatnya gitu karena belum dijahit gitu. Mungkin sama ya, beberapa yang lain juga ada ya. Kalau belum bisa pakai seragam, sementara tidak apa-apa. Kalau yang sudah jadi, silakan nanti bisa dipakai ketika pembelajaran daring. Kalau yang belum jadi, tidak mengapa. Sementara bisa pakai baju bebas, gitu ya. Kemudian ada lagi, ini dari akun Sakola Family. Ya, ini dari siapa ini? Oh ya, dari akun Sakola Family menyampaikan jilbabnya kapan dibagikan gitu. Belum dibagikan ya Bu ya. Nanti kita sampaikan ya Bu ke BU, insya Allah segera mungkin nanti kita informasikan kembali. Kemudian ini dari akun Mariana Project. Ada foto baju seragam. Oh, biasanya ketika pembagian seragam ada contohnya gitu. Ada contoh baju seragamnya gitu, Bu. Nanti kalau misalkan eh, belum ada, nanti kita sampaikan lagi ya. Nanti kita fotokan lagi bagaimana contoh baju seragamnya. Ya, itu beberapa yang masuk di kolom chat. Kembali lagi, barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan. Boleh disampaikan langsung, Ayah dan Bunda? Menambahi Ustazah Memeng. Ya, Us. Silakan, Us. Terima kasih. Sudah ada informasi dari Direktur Badan Usaha, Ustadz Amri. Allah untuk kerudung dan buku bisa dibagikan pekan depan. Ayah Bunda mohon aktif di grup kelas. Nanti ada informasi kapan pengambilan termasuk jamnya. Insya Allah untuk kerudung, kemudian baju olahraga dan buku pegangan. Ayah Bunda sampaikan ada yang dipinjamkan dari sekolah, ada yang ayah bunda harus membeli, mohon maaf ya. Membeli tidak wajib. Jika menginginkan membeli dari sekolah dipersilakan, jika menginginkan membeli di luar juga diperbolehkan. Hanya kalau di sekolah kelebihannya adalah ayah bunda bisa mencicil, jadi tidak cash seperti itu. Kemudian untuk ayah bunda yang menghendaki gambar model seragam, nanti insya Allah kami share di grup angkatan 4 ya ayah bunda untuk model seragamnya. Seperti itu. Bagi Ananda yang seragamnya belum ready, mungkin karena kemarin ketabrak lebaran ya, para penjahit pada sibuk semua, diperbolehkan untuk menggunakan seragam bebas rapi ya, bebas rapi dipersilakan untuk menggunakan bukan seragam harbun dulu karena memang kondisinya belum siap. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Ustazah Santi. Ini ada tambahan lagi Ustazah. Ada yang menanyakan waktu MPLS itu berapa jam gitu. Kemudian Senin dimulai jam berapa gitu Ustazah. Oh ya, baik, terima kasih. Untuk MPLS dimulai tanggal 12 sampai dengan 3 hari sampai hari Rabu. Kemudian hari Kamis dan hari Jumat itu sebenarnya masih rangkaian MPLS yang di Harapan Bunda 2. Hanya saja yang resmi dari Korwilcam Dindik Prokerto Timur, MPLS dilakukan 3 hari, hari Senin sampai dengan hari Rabu. Jadwalnya, ayah bunda nanti insya Allah akan mendapatkan dari wali kelas masing-masing. Sudah detail dari waktu sampai dengan kegiatannya apa saja.
Terima kasih Ustazah penjelasannya. Barangkali satu lagi ya Ustazah, eh, apakah ada biaya-biaya lain seperti untuk buku gitu? Baik, Ayah Bunda yang menanyakan terkait dengan pembiayaan lain, pembiayaan yang di luar pembiayaan kemarin Ayah Bunda setorkan kepada sekolah, biaya itu yang lain adalah biaya pembelian buku. Ya, pembelian buku ini sifatnya tidak wajib. Silakan jika menginginkan beli di sekolah, ya, atau ingin mengadakan sendiri membeli di luar, dipersilakan. Hanya di sekolah badan usaha maksudnya memfasilitasi jika ayah bunda akan membeli di melalui badan usaha harapan bunda. Begitu, terima kasih. Begitu penjelasannya. Terima kasih Ustazah Santi. Barangkali ada lagi yang mau bertanya? Untuk biaya-biaya lain, ini tidak ada kaitannya dengan sekolah ya Bunda. Ini nanti berkaitan dengan komite sekolah. Insya Allah bulannya, akhir bulan nanti ada pertemuan komite dengan wali murid menyampaikan program sekaligus apa saja yang menjadi kewajiban ayah bunda sebagai anggota komite sekolah. Terima kasih. Baik. Barangkali ada lagi, Ayah Bunda? Tidak ada lagi, nggih? Nggih. Jika tidak ada lagi, mungkin materi dari Ustazah Santi tadi sudah cukup, nggih? Ada pertanyaan saja dari Bunda Sulasi. Baik, mohon maaf Ustadzah, kalau secara langsung pertanyaannya boleh nggak chat Ustadzah? Boleh, silakan Bunda. Oh iya, Nyun Sewu. Terima kasih untuk waktunya Ibu Santi Nurhayati. Mau tanya Ustadzah Santi, untuk jadwal secara tertulis untuk kegiatan kedepannya itu akan diinformasikan kapan kira-kira, Us? Karena tadi Santi sepertinya menyampaikan nantinya akan ada pertemuan dengan wali kelas gitu ya. Nah, info-info seperti itu nanti akan kita dapatkan di mana gitu biar kita nanti tidak ketinggalan untuk kegiatan tersebut begitu. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih Ustadzah Santi. Oke, terima kasih Bunda. Baik Bunda, pertemuan dengan wali kelas insya Allah dilakukan besok hari Minggu dan akan diumumkan pada hari ini. Jadi memang menunggu pertemuan dengan saya. Setelah itu nanti ada informasi terkait dengan Jimit bersama wali kelas. Insya Allah dilakukan besok ayah bunda, termasuk pembagian jadwal pelajaran sepekan ke depan, bahkan 2 pekan ke depan secara file ya. Jadi yang dibagikan file menggunakan WAD. Seperti itu. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Ada lagi Ayah dan Bunda? Boleh langsung disampaikan. Sepertinya tidak ada lagi ya. Ya, kalau tidak ada lagi, mohon maaf untuk dokumentasi nanti minta bantuan orang tua untuk membuka layar nggih. Oh nggih, ya. Ya Ustazah. Kalau tidak ada kita cukupkan saja nggih Ayah dan Bunda, atau mungkin barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara detail, bisa besok Ayah dan Bunda mengikuti lagi kegiatan parenting, bisa ditanyakan lebih detail ke wali kelasnya masing-masing, menanyakan beberapa program sekolah lebih detailnya. Besok jam 9 hingga jam 10
bersama dengan wali kelas masing-masing via Google Meet gitu. Mohon untuk ayah dan bunda bisa mengikuti kembali parenting besok. Kemudian barangkali ayah dan bunda yang hari ini belum bisa bergabung, nanti bisa melihat rekaman kegiatan parenting hari ini di YouTube channel kami. Sekaligus kami menyampaikan jangan lupa ayah dan bunda untuk follow, like dan komen akun IG kami. Kemudian like, komen dan subscribe akun YouTube channel kami, ya ayah dan bunda. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan acara parenting perdana hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang hari ini sudah ikut bergabung kegiatan parenting hari ini. Tidak lupa kami ingatkan kembali untuk besok mengikuti parenting lagi dengan wali kelas masing-masing pukul 9 hingga 10 via Google Meet gitu. Demikian, marilah kita akhiri serangkaian acara hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum ditutup, silakan seperti yang tadi sudah disampaikan, semuanya bisa on kamera untuk dokumentasi. Silakan, Ustadzah. Masih banyak yang belum siap, Ustadzah. Saya tunggu dulu, nggak? Satu, dua, tiga. Ada yang cukup, Ustadzah? Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadzah. Tadi kita sudah selfie ya. Gitu. Baik, kami cukupkan sekian. Ayah dan bunda, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian acara parenting hari ini, baik kata-kata saya sebagai pembawa acara, kemudian penyajian, mungkin barangkali tadi ada yang terputus-putus karena mungkin sinyal. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan gitu. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ayah bunda, boleh les. Terima kasih Ustazah. Terima kasih ayah bunda. Silakan. Sama-sama. Terima kasih Ustazah, Ustaz.